Isa Al-Masih yang disalib itu diserupakan jadi Judas Iskariot. Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni, Sehingga naskah yang kita miliki hari ini, misalnya dari Kodeks Sinaiticus ini adalah naskah yang lengkap. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Seperti video yang sudah saya tampilkan di awal, teman-teman, kita akan mendengarkan sebuah dialog atau sebuah perbincangan antara Bunda Maya dan Guru Gembul. Yang mereka bahas sebenarnya ada hal yang lain, tetapi kita ambil mengenai pembahasan tentang Isa atau Yesus. Mereka sedang membicarakan tentang Isa dan Yesus. Apakah Isa dan Yesus ini ada hal yang sama, atau benarkah kisah yang dinyatakan bahwa Yesus itu diserupakan saat dia disalib? Lalu Guru Gembul memberikan penjelasan kepada Bunda Maya mengenai apakah Yesus itu benar diserupakan atau tidak. Yang jelas, inti dari apa yang disampaikan Guru Gembul adalah tidak ada bukti yang bisa memberikan keterangan kepada kita bahwa Yesus itu benar-benar diserupakan. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan video dari Bunda Maya dan Guru Gembul mengenai apakah Yesus itu benar-benar disalib atau apakah Yesus itu diserupakan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu di Indonesia ini kan sering sekali dianggap bahwa dia diserupakan pada saat disalib tuh, ya kan? Apakah yang diserupakan tuh, kenapa kok jadi Isa Al-Masih yang disalib itu diserupakan jadi Judas Iskariot? Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni, sejarah, itu cuman ada dua kisahnya itu yang valid secara historis. Bahwa beliau ketika dibaptis dan beliau ketika disalibkan, udah. Gak ada cerita lain. Jadi misalkan bagaimana waktu kecilnya seperti apa, kemudian yang lainnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, perilakunya seperti apa, status pernikahannya seperti apa, dan sebagainya. Secara historis yang benar-benar ini gitu ya, ya tidak ada, yang ada itu cuma dua itu. Jadi beliau memang benar-benar ada, tetapi secara historis hanya dua fakta sejarah yang bisa diakuinya. Dua periode kehidupannya ya, bukan periode kehidupannya. Dua peristiwa dalam hidupnya, dua peristiwa dalam hidupnya, udah itu aja misalkan. Nah, sisa-sisanya itu adalah cerita-cerita yang bercampur antara yang valid dengan yang tidak valid, dengan mitologi dan lain sebagainya. Sisa-sisanya itu begitu. Kalau kita memang mau pendekatannya itu benar-benar murni gitu, saintifik. Jadi maksudnya saintifik itu bukan berarti benar gitu, tapi yang bisa dibuktikan, yang teruji. Jadi bukan berarti yang sisanya itu bohong, tapi yang sisanya tidak dapat diuji, tidak empiris. Nah, jadi terkait dengan apakah Yesus itu diserupakan atau tidak, nah kita tidak bisa memverifikasi itu karena pokoknya disalibkan, iya, ada orang yang pada waktu itu disalibkan. Iya, lihat. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Karena Judas Iskariot ada nggak secara historis yang tidak bisa diverifikasi dia itu siapa gitu. Tapi di Injil ada itu? Ya ada. Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menjelekan kitab suci agama gitu ya. Cuman maksudnya kan sejarah itu, kalau misalkan konteksnya sains, itu kan sangat ketat. Harus ada tulisan sezaman yang diakui dan dipercaya, baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah. Nah, kalau misalkan ada klaim-klaim bahwa ini dari sini, tapi tidak berasal dari waktu sezaman dan diakui, maka ya sudah dianggap bukan sejarah yang valid. Nah, saya mohon maaf sekali lagi, tapi catatan Alkitab yang paling tua sekalipun, itu tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Atau mungkin ada, tetapi juga tidak diketahui siapa. Jadi penulis Alkitab yang tertua yang 4 itu tidak diyakini, bisa saja benar seperti itu, tetapi dengan metodologi sejarah yang ketat tidak diyakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya. Begitu. Nah, karena itulah maka apakah Yudas itu menggantikan Yesus dan sebagainya, diserahkan kepada iman masing-masing, agama masing-masing, karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat, maka kita tidak menemukan fakta itu. Nggak menemukan bahwa dia diserupakan Judas Iskariot itu? Nggak menemukan bahwa itu diserupakan, nggak menemukan bahwa misalkan ada peristiwa-peristiwa yang sesudahnya, dan karena itu maka interpretasinya bisa macam-macam. Misalkan begini, ada sebuah hipotesis populer tetapi tidak cukup kuat, tapi ada hipotesis yang menarik bahwa Yesus pada waktu itu disalibkan tapi tidak meninggal. Misalkan, jadi dia diturunkan
ketika masih dalam hidup. kondisi masih hidup. Ya. Dan karena itulah maka ketika 3 hari kemudian beliau menampakkan dirinya di depan murid-muridnya, ya wajar kan belum meninggal. Apalagi ini tidak sama seperti hukum. Jadi kalau di salib itu biasanya emang sampai membusuk. Itu kan sebenarnya hukuman paling menyakitkan dan menjadi tanda bagi orang-orang. Jadi nggak sekalian ngancam buat orang-orang. Kalau misalkan ada yang melanggar peraturan begini dan begitu, kamu akan diperlakukan seperti ini. Makanya disalibkan itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu ya. Atau misalkan ya 3 hari, pokoknya menungguan sampai meninggal. Nah ini Yesus itu dalam kondisi masih segar, dalam kondisi masih menetes, darahnya masih menetes, itu diturunkan. Ada hipotesis populer tapi tidak cukup kuat yang menyebutkan bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup. Dan kemudian ini dimanfaatkan misalkan oleh kelompok-kelompok Muslim di India dari Ahmad Khan kemudian masuk ke Mirza Ghulam Ahmad dan jadi kepercayaan bagi orang-orang Ahmadiyah bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup, kemudian mengungsinya ke Kashmir. Oh, kemudian beliau menikah gitu ya? Kalau nggak salah ya? Ya, ke Kashmir, kemudian meninggal di sana di usia 120 tahun. Makanya di sana ada makam Isa dan seterusnya. Sampai sekarang makam Isa di sekitaran wilayah Kashmir itu masih jadi tempat ziarah karena dipercaya, sama masyarakat di sana masih dipercaya bahwa itu adalah Yesus. Termasuk juga ada lukisannya di sana. Ini Yesus usia segini, ini Yesus segini, dan ini usia Yesus 120 tahun masih hidup ada di sini. Ada di India tuh ya? Di India. Nah, makanya interpretasi yang begitu luas dan begitu banyak itu bisa muncul karena apa? Karena teks sejarahnya sangat-sangat terbatas. Atau bahkan misalkan orang-orang Yahudi punya interpretasi lain bahwa Yesus atau Nabi Isa memang masih hidup, diturunkan, tapi taubat dari perlawanannya terhadap teologi Yahudi dan politik Romawi. Jadi beliau kembali jadi orang biasa-biasa aja, baik-baik aja, menikah, meninggal, dan berkeluarga. Itu orang-orang Yahudi bahkan membongkar sebuah makam yang kemudian dikenal sebagai makam Talpiot itu. Di situ ada 10 ossuarium, ada makam keluarga. Nah, itu mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan tes DNA. Nah, kalau yang tadi kan, kelompok yang tadi katanya mengharamkan tidak boleh tes DNA. Nah, kalau yang ini jenazah dalam tanda kutip, jenazah Yesusnya itu sudah dites DNA. Teman-teman, itulah penjelasan dari Guru Gembul kepada Bunda Maya. Apakah Yesus itu benar-benar diserupakan? Dan kita sudah mendengar sendiri bahwa penyampaian dari Guru Gembul pun, ya kita tahu ya, saya percaya bahwa Guru Gembul ini adalah orang cerdas atau orang pintar ya. Jadi untuk menyampaikan fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut mungkin dia masih ragu. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan mendengarkan penjelasan dari orang Kristen sendiri. Akan dengarkan sebagai berikut. Sebelum kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan, argumentasi dari Guru Gembul, saya memunculkan kepada Anda fakta mengenai Alkitab Kristen, terutama Perjanjian Baru. Karena 4 kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah kitab-kitab yang menjadi pembuka dari Perjanjian Baru. Anda bisa menyaksikan di sebelah kanan ini ada papirus 90. Dan papirus 90 ini atau P90 ini adalah potongan dari naskah kitab Yohanes yang berasal dari abad kedua. Dan naskah ini sudah ada dari abad kedua. It means tahun 100-an lebih. Kejadiannya, selisihnya sangat dekat dengan abad pertama. Dan fakta mengenai Alkitab Kristen, dalam naskah-naskah yang seperti ini, ada jumlahnya 5.280 manuskrip naskah Perjanjian Baru hingga saat ini dalam bahasa Yunani. Itu faktanya. 5.280 manuskrip naskah Perjanjian Baru hingga saat ini atau hingga video ini saya buat. Dibandingkan dengan naskah Yunani lainnya atau naskah bahasa Greka Yunani lainnya, naskah mau sejarah atau epik atau apapun itu, misalnya dari Tacitus, Herodotus, Plato, dan sebagainya, naskah PB itu jauh lebih banyak kopiannya. Ya, mari kita belajar ya, kita belajar di sini. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana menginterpretasi semuanya ini. Jadi perbandingan naskah PB dengan naskah-naskah sejamannya, ketika ngomong sejamannya itu, Anda jangan bilang misalnya di tahun 2024 ya pada tahun 2024 yang sama. Tidak bisa. Karena sejarah pada konteks waktu itu berbeda dengan konteks sejarah hari ini di mana pencatatan atau budaya menuliskan secara historik itu berbeda ya. Tapi bisa kita katakan sejamannya yaitu berarti kira-kira ada pada periode atau rentang yang kurang lebih sama. Kalau Anda menyaksikan misalnya kisah Analek ya atau kisah historik dari Tacitus, itu manuskrip paling awal yang bisa kita dapatkan itu sebenarnya berasal dari abad ke-9 dan abad ke-10. Dan gap waktunya 750 tahun dengan Tacitus waktu hidup. Dan total manuskripnya ada 36 pieces, 36 lembar. Herodotus dan sebagainya Anda bisa lihat seperti gambar di depan, ya. Manuskrip-manuskrip terawalnya ada di abad ketiga, lalu ada yang abad kedua, ada yang abad keempat, dan sebagainya. Gap waktunya 250 tahun, 150, dan sebagainya.
Dan jumlah manuskripnya ada 100, 100, 200, lalu kemudian 400, dan sebagainya. Nah, naskah-naskah Yunani ini adalah naskah-naskah yang kemudian oleh para ahli sejarah itu diterima kebenarannya. Nah, sedangkan Perjanjian Baru, itu manuskrip paling awal yang kita temukan hari ini, itu dari tahun 125 Masehi. 125 Masehi di mana rentang waktunya dibandingkan dengan abad pertama itu terpaut kurang dari 1 abad. Gap of time-nya bahkan dengan naskah terakhir itu 30 tahun. Tapi total manuskrip yang kita dapatkan atau kita punya hari ini ada 5.856. Jumlahnya sangat jauh sekali. Dan ini membuktikan apa? Begini saya ceritakan. Kalau misalnya Anda di dalam proses pembuktian sebuah kasus, katakanlah ada kasus pencurian, maka dari orang-orang atau dalam proses menemukan bukti itu dikumpulkan yang namanya saksi-saksi. Dan saksi-saksi itu akan menjelaskan tentang peristiwa katakanlah pencurian itu dari berbagai perspektif. Misalnya saksi nenek-nenek melihat, oh pencurian itu ada mobil katakanlah mobil Panther warna merah itu parkir di depan rumah yang dibobol. Nah dari si nenek kita ketemu, oh ada mobil Panther. Lalu kemudian ada dari kakek yang lain berbicara bahwa oh mobil Panther itu ada 4 orang. Oh ternyata pencurinya 4 orang. Jadi kepentingan adanya saksi-saksi itu penting. Dan semakin banyak saksi itu akan semakin memurnikan apa yang terjadi. Artinya kita akan menemukan bahwa data atau kejadian sebenarnya itu apa. Dengan ilustrasi ini, Anda akan paham bahwa jumlah manuskrip yang sangat banyak itu memungkinkan untuk dilakukan yang namanya cross-checking. Mengidentifikasi dan memisahkan elemen-elemen yang otentik dan elemen yang tidak otentik. Yang benar dan yang palsu. Dan itu dimiliki oleh Perjanjian Baru orang Kristen. Anda bayangkan ada 5.820 manuskrip. Bisa kita katakan ada 5.820 saksi yang kemudian merefine atau merefinasi berita Injil atau apa yang menjadi tulisan paling otentik. Dan itu dilakukan oleh para sejarawan, para ahli kritik teks. Dan saya waktu kuliah dulu saya pelajari ini kritik teks itu secara intensif, ya teman-teman. Sehingga naskah yang kita miliki hari ini, misalnya dari Codex Sinaiticus ini adalah naskah yang lengkap, ya PB lengkap ya, bisa dikatakan begitu. Berupa satu buku, buntelan buku lengkap. Itu berbeda dengan yang Kainama bilang katanya Alkitab tertua bahasa Arab ya. Itu halusinasi orang gitu ya. Ada naskah atau kodeks lengkap berisi 4 Injil dan Perjanjian Baru lainnya. Itu kita dapati misalnya Codex Sinaiticus itu berasal dari tahun 350, abad keempat. Yang sebelahnya ini adalah Codex Vaticanus, itu tahun 325 kira-kira. Nah sebelahnya lagi ini adalah Codex Alexandrinus, itu abad kelima, tahun 400-an. Kekayaan dari tulisan manuskrip atau naskah-naskah Kristen, terutama 4 Injil itu nggak bisa dibantah. Saya tunjukkan Anda satu fakta lagi. Ini adalah naskah P66 atau Papirus 66. Kira-kira berasal dari tahun 200 Masehi, berisikan Injil Lukas dan Injil Yohanes. Dan potongan-potongan Injil Lukas dan Yohanes itu memang tidak benar-benar lengkap, tetapi bisa dikatakan cukup lengkap. Cukup oke lah begitu. Itu Papirus 66, tahun 200 Masehi. Ya, tahun 200 Masehi. Ada Papirus 45, itu tahun 175 Masehi, lebih awal lagi. Berisikan potongan-potongan bagian dari 4 Injil yang ada. Nah, jadi ini manuskrip tidak lengkap yang dimiliki oleh orang Kristen untuk mengetahui apa yang tadi Guru Gembul bilang bahwa oh ini jaraknya terlalu jauh. Enggak begitu Guru Gembul ya. P52 ini adalah naskah paling awal yang kita miliki berisi potongan Injil Yohanes tahun 125 Masehi. Nah, jadi dari naskah-naskah ini Anda bisa lihat bahwa Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini memiliki rentangan data tahun yang sangat-sangat dekat dengan abad pertama, waktu di mana Yesus hidup. Sangat-sangat lengkap sekali, sangat-sangat detail sekali begitu. Nah, karena itu teman-teman, ketika Anda melihat fakta-fakta ini, fakta kedua yang saya mau kasih tahu. Sebaran dari 5.280 manuskrip Perjanjian Baru ini, sebarannya itu tersebar di seluruh daerah, ya. Baik di daerah Kaisarea, ya, daerah Yudea, daerah Kaisarea dan sebagainya. Juga ada di Alexandria di Mesir, juga ada di daerah Bizantin atau daerah Eropa Timur dan sebagainya, dan juga ada di daerah Eropa Barat. Dan manuskrip-manuskrip ini tersebar di berbagai tempat. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari
Kristen sendiri mengenai bukti-bukti bahwa apakah Yesus itu benar-benar pada konteks sejarah, Yesus itu benar-benar disalib dan dia mengalami proses yang kita tahu bahwa ketika disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga begitu ya. Jadi sampai hari ini iman Kristen itu percaya karena itulah inti dari keselamatan yang Yesus kerjakan bagi orang-orang Kristen. Demikian teman-teman, silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar tapi tetap dengan kesopanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, salam Keporohan.